Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dian Maharani. Kali ini kita akan belajar mengenai operator linear. Tapi skop pembahasan atau semesta pembicaraan kita kali ini ya di analisis fungsional ya. Nah, operator linear itu apa sih? Ternyata sebelum kita bahas tentang apa itu definisinya dan kawan-kawannya, sebenarnya kita itu sudah familiar loh sama operator fungsional ini. Maksud saya operator linear. Sadar nggak sadar, kita semua pasti pernah berhadapan secara langsung dengan operator linear. Bahkan di Al-Quran pun sudah dijelaskan, dibahas sedikit mengenai operator linear. Tapi tentunya tidak secara langsung ya, tapi dengan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Tentunya ada pada surat Al-Hud ayat 85 yang berbunyi wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Dalam surat Al-Hud ini Allah menyuruh kita, terutama para penjual, untuk memenuhi takaran dan timbangan dengan adil. Dan jangan sampai kita merugikan manusia lain, orang lain ya dalam hal ini, atas hak mereka, dan jangan pula membuat kejahatan di bumi dengan cara membuat kerusakan. Di sini Allah sudah jelas-jelas menerangkan bahwa para penjual untuk memenuhi takaran dan menjual secara adil. Jadi kalau pesannya beras 1 kilo ya berikan 1 kilo, jangan 0,8 kilo gitu kan. Nah, ternyata jumlah takaran menakar itu adalah salah satu operator linear. Kalau takarannya adil, maka dia disebut operator linear. Karena kita sebagai pembeli membeli beras misalkan dia 1 kilo ya, membeli beras 1 kilo menggunakan dan ditimbang menggunakan timbangan A, timbangan yang pakai beban besi atau apa itu mungkin ya. Dapatnya 1 kilo nih. Saat di rumah ditimbang lagi pakai timbangan digital 1 kilo juga gitu. Nah, ternyata sama kan, mau ditimbang dimanapun, pakai timbangan yang manapun, hasilnya tetap 1 kilo. Nah, kalau seperti itu, timbangannya jujur, maka berat timbangan, kata-kata berat timbangan, itu adalah contoh dari operator linear. Contoh lainnya ada pada mbak-mbak yang menjual, bukan mbak-mbak sih, saat kita membeli buah-buahan ya, di toko, di supermarket. Jadi contohnya saja saya membeli 3 apel dan 2 jeruk. Nah, operator linearnya adalah dihargai. Misalnya saya tulis operator linearnya sebagai T ya. T ini adalah operator yang menyatakan istilahnya dihargai. Oh iya, operator ini mirip sama pemetaan ya, atau fungsi. Ya, fungsinya fungsi dihargai gitu. Operatornya operator dihargai. Di sini kita dapat melihat bahwa harga atau dihargai atau harga ya. Sini atau harga. Nah, dapat kita lihat bahwa harga dari 3 apel ditambah 2 jeruk ini akan sama dengan 3 kali harga apel ditambah 2 kali harga jeruk. Nah, kalau seperti ini, maka T ini, fungsi atau operator harga ini atau diharga ini, itu merupakan operator linear. Ayo, sampai sini kira-kira sudah bisa nebak belum? Apa sih operator linear itu? Mari kita cek ya jawaban kalian kayak gimana. Oke, ini definisi dari operator linear.
Jadi, suatu operator linear T itu dikatakan sebagai, ya pokoknya suatu operator ya, belum linear juga. Suatu operator T dikatakan operator linear jika dia memenuhi domain operator T. Di sini saya simbolkan sebagai D cantik T ya. Dan range-nya, atau DT tadi ya, atau saya sebut DT aja. Dan range-nya di sini R cantik T, saya sebut RT aja. Tapi bukan RT RW ya, cuman RT aja sebagai range operator T. Jadi kalau misalkan ternyata DT dan RT, domainnya dan range-nya itu menggunakan lapangan yang sama, masih ingat dong lapangan ini yang kayak gimana maksudnya? Ini terkait sama ruang vektor ya. Jika menggunakan lapangan yang sama, yaitu sama-sama real atau sama-sama kompleks, dan yang kedua mereka operator ini memenuhi untuk sembarang dua elemen di domainnya, dan suatu skalar alfa berlaku T X plus Y, artinya dua vektor tadi dijumlahkan dulu, dua elemen tadi dijumlahkan, lalu dipetakan, itu hasilnya sama seperti masing-masing elemen tadi dipetakan atau dipetakan sih, dikenai operator dulu, baru dijumlahkan. Dan T dari alpha X, artinya elemen tadi dikalikan dengan skalar dulu baru dipetakan, itu sama dengan hasil perkalian antara skalar dengan hasil pemetaan dari elemen tadi. Nah, dua ini kalau saya gabung akan menjadi tarang. Ini dia, T dari alpha X plus beta Y sama dengan alpha kali TX plus beta Y. Jadi kalau mau ngecek nantinya, ke depannya kalau mau ngecek paling gampangnya, bukan paling gampang sih, paling sederhananya, ya ini, pakai saja yang di kotak ini. Yang paling sederhana. Tapi pastikan dulu bahwa domain sama range-nya ini menggunakan lapangan yang sama. Jangan-jangan domainnya pakai kompleks, range-nya pakai real lagi. Ya itu mah namanya bukan operator linear gitu ya. Berikutnya ada notasi. Ini ada notasi yang saya gunakan pada penjelasan kali ini ya. TX ini adalah hasil pemetaan T terhadap X, dan kali ini kita tidak menggunakan simbol TX seperti pada fungsi-fungsi biasa yang kita pakai gini ya. Kita tidak menggunakan ini. Nah, sekarang saya sebutkan kenapa kok ini pakai simbol seperti ini ya, bukan yang ini. Alasannya adalah karena domain sama range-nya itu harus merupakan ruang vektor. Jadi ini dan ini harus merupakan ruang vektor. Kalau selama ini kita menggunakan simbol fungsi seperti ini ya, fx atau tx yang ada kurung-kurungnya, itu kan biasanya kita menggunakan untuk pemetaan. Nah, kali ini ya, untuk ini saja, untuk pembahasan yang ini, untuk video ini, kita tidak menggunakan kurung. Tuh. Tapi bisa jadi di buku-buku lain, di tempat-tempat lain bisa jadi menggunakan kurung. Di samping itu juga penyimbolan seperti ini itu merupakan standarnya di analisis fungsional. Tuh. Nah, layaknya pemetaan biasa, operator ini juga bisa dibilang bisa terbagi menjadi operator atau pemetaan yang surjektif atau pada, yaitu disimbolkannya misalkan adalah T itu memetakan dari X ke Y, misalkan seperti ini ya, di mana domain T-nya ini subset dari X dan range dari T ini subset dari Y. Nah, kalau misalkan pemetaan atau operator T ini surjektif, maka di sini tadi bukan subset, bukan sama dengan
Yang ini ya. Ini tadi bukan subset, tapi akan berubah menjadi sama dengan. Artinya adalah semua elemen di Y itu pasti memiliki merupakan hasil pemetaan dari suatu elemen di domainnya. Ini bukan di ini benar. Sehingga Tx sama dengan Y. Nah, kayak gini. Berikutnya ada lagi injektif. Injektif ini satu-satu ya, yaitu apabila X1 sama berbeda dengan X2, maka Tx1 akan berbeda dengan Tx2. Atau bisa saya balik, Tx1 sama dengan Tx2 berakibat X1 sama dengan X2. Nah, satu lagi ada bijektif. Bijektif ini apabila dia surjektif dan injektif. Ini surjektif, nama lainnya adalah untu ya atau pada. Yang ini nama lainnya satu-satu. Jadi kalau yang bijektif ya satu-satu dan pada. Dan ini sebenarnya sudah ada juga sifat-sifatnya itu ada di sifat-sifat fungsi seperti yang dulu yang pernah kita pelajari di SMP, SMA kayak gitu ya, atau di mata kuliah lainnya. Selanjutnya ada homomorfisme. Jadi operator linear ini disebut pula sebagai homomorfisme. Homomorfisme itu disebut homomorfisme itu karena dia mengawetkan operasi pada ruang vektor. Jadi ini lihat, kalau misalkan vektornya dijumlahkan, maka hasil pemetaannya juga dijumlahkan. Kalau vektornya dikalikan dengan skalar, maka hasil pemetaannya juga dikalikan dengan skalar. Inilah yang disebut sebagai homomorfisme. Jadi jumlah jadi jumlah, kalikan jadi kali, seperti itu. Nah, tadi sebelum masuk contoh yang ini ya, tadi kita lihat bahwa ternyata ini jual beli apel dan jeruk ini ternyata itu merupakan ini ya, harga ini termasuk dalam operator linear karena ini tadi vektornya adalah apel dan jeruk ya. Harga apel ini hasil pemetaannya, harga jeruk itu hasil pemetaannya. Nah, 3 sama 2 ini skalarnya gitu. Alfanya 3, betanya 2, X1-nya apel, X2-nya jeruk. Dan ternyata hasilnya benar-benar seperti operator linear ini yang kotak ini. Gitu. Tapi contoh lainnya apa sih? Contohnya adalah operator identitas. Operator identitas ini adalah operator yang memetakan setiap elemen di suatu himpunan X ya, semesta bicaranya X, domainnya itu subset dari X atau X sendiri. Nah, operator identitas itu memetakan X kecil, subset elemen atau vektor di X besar, itu ke vektor itu sendiri. Jadi kayak bercermin lah ya. Gitu. Nah, kalau operator 0 itu memetakan segala macam vektor, segala macam elemen ke vektor 0. Gitu. Ini vektor ya. Berikutnya ada operator turunan. Nah, operator turunan ini tentu tidak berlaku di sembarang ruang vektor. Dalam hal ini saya beri contoh ruang vektor yang dibahas adalah ruang vektor yang berisi semua polinom pada interval tutup AB. Operator turunan sendiri itu memetakan suatu fungsi xt ke turunannya. Sedangkan operator integral itu memetakan segala macam fungsi ya di CAB ke fungsi CAB lagi, karena kan fungsi kontinu kalau diintegralkan pasti kontinu juga kan. Nah, operator integral sendiri itu memetakan xt ke integral dari A sampai T, ini T-nya di sini ya, dari X tau D tau. Ada lagi
Contohnya adalah perkalian dengan T. Jadi kalau misalkan saya punya suatu fungsi kontinu DAB, ada operator perkalian dengan T, yaitu T besar XT, itu memetakan XT tadi ke T kecil kalikan XT. Jadi kalau misalkan saya punya, misalkan tadi kan CAB ya, misalkan XT-nya ini adalah T kuadrat gitu. Maka nanti TXT ini adalah T dikalikan T kuadrat. Jadi T pangkat 3 gitu. T dari T kuadrat seperti ini misalkan. Atau kalau misalkan saya punya XT-nya ini adalah T kuadrat plus 1 misalkan, maka T dari XT ini sama dengan T pangkat 3 plus T. Nah, seperti ini merupakan contoh dari operator linear. Pembuktiannya, kalau misalkan Anda mau membuktikan, ya silakan dibuktikan sendiri ya. Selanjutnya ada operator aljabar vektor elementer. Jadi, ada dua. Kalau kalian sudah belajar aljabar, kalian pasti menemukan ada setidaknya dua operator pada vektor. Yang pertama perkalian silang atau cross product, dan yang kedua adalah dot product. Nah, di sini cross product dan dot product ini adalah operator linear. Untuk pembuktiannya ya kembali lagi Anda bisa membuktikan sendiri. Selanjutnya ada operator matriks. Jadi operator matriks ini memetakan sebuah matriks yang terdiri dari n baris dan 1 kolom. Jadi matriks kolom ya kalau nggak salah. Nah, ini dipetakan atau dikalikan, dalam hal ini dikalikan dengan suatu matriks tetap. Jadi A-nya ini sudah ditentukan ya, A-nya ini apa gitu. Suatu matriks tetap yang terdiri atas n kolom, ini tadi n baris kan, ini dikalikan dengan n kolom, tapi barisnya sebanyak R. Hasilnya merupakan matriks kolom juga terdiri atas R baris. Matriks baris ya? Matriks baris atau matriks kolom ya? Silakan dicek sendiri. Pokoknya suatu matriks yang isinya ini ada banyak baris tapi cuma ada 1 kolom. Nah, ternyata matriks ini, fungsi ini, operator A lah ya, saya sebut operator A, yaitu AX sama dengan Y, ini adalah operator linear. Karena pada perkalian matriks itu mengawetkan perkalian ya. Jadi operator matriks itu pasti mengawetkan perkalian dan penjumlahan. Kalau misalkan ini vektor, maksudnya matriks ini Anda jumlahkan dengan matriks lain dengan ukuran yang sama ya, pasti akan menjadi suatu matriks yang sama. Pun kalau dikalikan dengan suatu skalar pasti akan sama hasilnya, maksudnya ukurannya sama maksudnya ya. Akibatnya kalau saya kalikan dengan suatu matriks tetap A, ya hasilnya juga bentuknya sama seperti ini gitu. Saya punya sebuah teorema, bukan saya sih, maksudnya ada sebuah teorema tentang range dan ruang nul. Jadi, ruang nul tadi saya lupa menjelaskan kembali. Seperti yang ada di aljabar, ruang nul itu adalah ruangan di mana isinya itu adalah vektor-vektor yang kalau dipetakan hasilnya 0. Jadi ini ya isinya misalkan A, B, C sampai Z misalkan. Maka nanti setiap titik-titik di sini, TA ini hasilnya pasti 0, vektor 0 ya. TB hasilnya 0, TZ gitu hasilnya 0. Pokoknya semua vektor-vektor yang kalau misalkan dia dipetakan tuh hasilnya 0, itu dikumpulkan dalam suatu ruangan disebut sebagai ruang nul atau kernel itu ya. Ini ada di aljabar juga. Nah, tadi kalau misalkan saya punya operator linear T, maka teorema ini menyatakan bahwa range-nya pasti merupakan suatu ruang vektor juga. Lalu dimensi range-nya ini akan kurang dari atau mentok sama dengan dimensi dari domainnya.
Dan kernelnya atau ruang nolnya itu juga pasti merupakan ruang vektor. Pembuktiannya adalah, kita buktikan satu persatu ya, dari yang pertama dulu. Tadi menyatakan bahwa range-nya merupakan ruang vektor. Ingat bahwa ruang vektor itu memiliki dua operasi, yaitu perkalian dengan skalar maksudnya ya, dan penjumlahan antar vektor. Nah, dalam hal ini kalau misalkan saya ambil sembarang dua elemen di range-nya dan suatu skalar, harusnya penjumlahan dari dua elemen ini, dua vektor ini, dan dikalikan dengan skalar juga, itu harusnya ada di range-nya juga. Untuk membuktikannya, jadi kan kita punya Y1 sama Y2 itu merupakan anggota range-nya ya, elemen range-nya. Maka yang namanya range pasti dia merupakan image dari sesuatu di domainnya. Berarti ada X1 dan X2 sehingga berlaku demikian. Nah, tadi kan domainnya itu adalah ruang vektor, yaitu definisi dari awal definisi bahwa domain itu haruslah ruang vektor. Akibatnya alfa X1 plus beta X2 haruslah anggota dari D cantik T. Dari DT ini definisi dari ruang vektor aja ya. Terus kita punya T itu ada operator linear, maka T dari alfa X1 plus beta X2 itu dan seterusnya itu sama dengan alfa Y1 plus beta Y1, itu pasti juga anggota RT, karena makhluk ini adalah hasil pemetaan dari ini, dimana ini ada di domainnya. Jadi ini kan anggota dari range-nya ya. Nah, kalau misalkan ini elemen dari range-nya dengan awal kita punya seperti ini dan alfa beta itu skalar, ya berarti ya sebenarnya RT itu adalah vektor. Nah, untuk yang kedua tadi menyatakan bahwa dimensi range-nya maksimal sama dengan dimensi dari domainnya. Nah, asumsikan aja, tadi kan kita punya dimensi dari domainnya adalah sebanyak n. Andaikan ada vektor-vektor sebanyak n plus 1 ya, vektor-vektor di range-nya sebanyak n plus 1 yang bebas linear misalkan. Kita cek, ternyata kalau misalkan yang ini kan ya ada di range-nya ya, ada di range-nya, maka kalau dia di range pasti akan ada beberapa elemen sebanyak n plus 1 juga elemen di domain, sehingga ini tuh merupakan hasil pemetaan dari x1 sampai xn plus 1 ini. Tadi kita punya dimensi domainnya sebanyak n, artinya vektor-vektor sebanyak n plus 1 ini, x1 sampai xn plus 1 ini pasti tidak bebas linear. Kalau dia tidak bebas linear sih, berarti penjabaran ini, maaf ini ada yang kurang tepat, ini harusnya x-nya di atas ya, alfa 1 x1 dan seterusnya, ini pasti tidak semua alfanya bernilai 0 karena yang tadi nggak bebas linear, berarti ini kan masing-masing koefisiennya nggak semuanya bernilai 0. Dengan demikian, kalau saya buat kombinasi linear untuk y-nya, nah ini tadi kita punya hasil penjumlahannya ini, kombinasi linear dari ini tuh hasilnya nilainya 0 kan. T0, karena 0 ini adalah operator 0 juga ya, operator linear juga, maka hasilnya pasti 0 juga. Di samping itu ya karena domainnya ini adalah karena T-nya itu karena T-nya operator linear sih gitu kan. Nah, terus artinya ini tadi kita punya alfa Y1 sampai alfa n plus 1 yn plus 1. Kombinasi linearnya itu dia bernilai 0. Mereka bernilai 0, tapi tidak semua koefisiennya bernilai 0. Jadi kombinasi linear bernilai 0, tapi tidak semua koefisiennya bernilai 0. Akibatnya, himpunan Y1 sampai Yn plus 1 pasti bukan merupakan himpunan yang bebas linear. Kalau bukan
himpunan yang berlinear berarti ini bukan basisnya. Kalau ini bukan basisnya berarti maksimal basisnya adalah ya vektor-vektor ini diilangin satu vektor gitu. Jadilah begini. Selanjutnya yang terakhir adalah membuktikan bahwa nulnya atau kernelnya juga merupakan ruang vektor. Ya, ambil sembarang dua elemen di kernelnya, lalu karena kernel definisinya seperti ini ya, kita kalikan dengan dengan dua skalar. Nah, tadi yang ini nilainya 0, ini nilainya 0 gitu. Alfa kali 0 tambah beta kali 0 ya pasti hasilnya 0. Artinya penjumlahannya ini pasti juga ada di kernel tersebut. Sehingga kernelnya adalah ruang vektor. Selesai. Lanjut ke inverse operator. Jadi layaknya fungsi atau pemetaan sebelum-sebelumnya, operator linear pun juga punya inverse gitu loh. Dan sifatnya sama, yaitu T inverse T dari X sama dengan X. Jadi kalau misalkan suatu elemen di domain dipetakan lalu di inverse, hasilnya akan balik lagi ke domainnya. Kalau misalkan elemen di range-nya di-inverse-kan terus dipetakan kembali, akan kembali ke range-nya. Elemen range-nya itu tuh kayak gini. Jadi kalau misalkan saya punya ini X dan ini Y, ini ada X0 dan ini ada Y0, di mana Y0 nih, X0 ini dipetakan ke Y0. Lalu dari Y0 ini kalau diinversekan balik lagi ke X0, kayak gini kan. Sehingga kalau misalkan yang ini yang pertama, dari X saya petakan dulu. Yang pertama ya, dari X saya petakan dulu ke Y pakai TX ya. Lalu saya kembalikan pakai inverse-nya, pasti hasilnya ada di domain lagi. Hanya sama kalau misalkan dari range saya saya inverse-kan dari domain berarti ya. Lalu saya kembalikan lagi pakai pemetaan yang sama, akan menjadi ya himpunan tadi, elemen tadi gitu. Tapi untuk memiliki suatu inverse ada syaratnya, yaitu operatornya ini haruslah merupakan operator satu-satu. Jadi maafin deh, bukan pemetaan tapi operator satu-satu atau injektif ya. Nah, sementara lambang dari inverse-nya akan sama seperti yang di fungsi, yaitu pakai pangkat -1. Ada teorema lagi. Jadi kalau misalkan XY-nya adalah ruang vektor dengan lapangan yang sama, T-nya operator linear dengan domainnya DT, subset X, RT, range-nya RT, subset dari Y, maka inverse-nya ini ada jika dan hanya jika TX sama dengan 0 berakibat X-nya sama dengan 0. Yang kedua, kalau inverse-nya ada, maka inverse-nya itu pasti merupakan operator linear. Dan yang ketiga, dimensi dari range-nya itu, kalau misalkan inverse-nya ada ya, jadi kalau misalnya dimensi domainnya dari T itu berhingga, maka range inverse-nya ini pasti ada. Tapi syaratnya lagi tentu T-nya harus harus satu-satu. Kemudian dimensi range-nya itu akan sama dengan dimensi domainnya. Bukti yang pertama adalah kita pakai yang ke kanan dulu. Jadi kan tadi bukan ke kanan tapi ke kiri. Jadi ini tandanya salah, bukan kanan tapi ke kiri. Ini juga bukan ke kiri tapi ke kanan. Jadi semisalkan saya punya TX-nya itu jika bernilai 0, maka akibatnya X sama dengan 0. Lalu saya punya hasil pemetaan dua elemen itu sama. Ini saya kurangkan. Yang ini tuh hasil dari yang kalimat pertama. Nah, kalau misalkan hasil pemetaannya sama berakibat X1 sama dengan X2, tentu T-nya pemetaan 1, akibatnya inverse-nya ada. Ini bukan pemetaan tapi operator. Lalu yang arah sebaliknya, jika inverse-nya ada, maka T-nya itu pasti merupakan operator satu-satu. Ini ya, operator satu.
ya tinggal pilih aja X2 yang sama dengan 0. Maka TX1-nya, kalau misalkan TX1-nya ini pasti sama dengan T0 dan diberi nilai 0, maka pasti X1-nya sama dengan 0. Seperti itu. Ini pilih X2 sama dengan 0, ini saya sambungkan dari sini ya. Gitu. Selanjutnya, untuk menunjukkan bahwa operator linear itu merupakan inverse operator itu merupakan operator linear. Jadi kalau misalkan kita punya P inverse-nya ini ada ya, ada suatu inverse operatornya, maka domain dari inverse-nya itu sama dengan range dari operator itu. Ini ya. Ini range-nya misalkan. Ini domainnya misalkan. Nah, domain dari T inverse-nya adalah ini kan. Seperti itu. Selanjutnya pilih sembarang dua elemen di domain operator tersebut. Karena dia anggota dari domain pasti ada pemetaannya dong. Nah, hasil pemetaannya ini sekarang dibalik. Jadi X1 yang dicari X1 sama X2 pasti merupakan hasil inverse operatornya ya. Inverse inverse operatornya gitu. Lalu kita cari kombinasi linearnya. Kombinasi linear dari Y1 sama Y2-nya. Ini Tadi Y1 dan Y2 itu sama dengan TX1 dan TX2. Ini tadi karena domainnya adalah ruang vektor, jadi seperti ini. Kemudian ini saya balik. Berarti T inverse dari yang ini, yaitu ini, itu sama dengan ini tadi. Dan ini sendiri, masing-masingnya, X1 itu sama dengan T inverse dari Y1, yang X2-nya T inverse dari Y2. Nah, karena berlaku demikian, maka T inverse adalah operator linear. Lalu dengan menggunakan teorema sebelumnya, kita punya dimensi range-nya pasti akan kurang dari sama dengan dimensi domainnya. Kalau dibalik, karena tadi range dari domain dari T inverse itu sama dengan range dari T, dan range dari T inverse itu sama dengan domain T, maka berlaku demikian. Dari sini dan dari sini kalau saya gabung, berlakulah dimensi dari DT sama dengan dimensi dari RT. Terbukti. Nah, ada lagi inverse perkalian. Ini cuma menyatakan bahwa kalau misalkan T punya inverse, S punya inverse, dengan gambarnya seperti ini. Ini ada 3 ruang vektor, X, Y, Z. Lalu T itu memetakan dari X ke Y, S itu memetakan Y ke Z, dan ini masing-masing punya inverse ya. Ini S inverse dan ini T inverse. Maka ST berarti ini dikalikan ini, operatornya dikalikan, lalu diinverskan, itu sama dengan T inverse kalikan S inverse. Pembuktiannya simple, sederhana banget, yaitu cukup dengan ya udah dikalikan saja dengan inverse-nya. Anda dapat membaca sendiri. Ini tugas kalian, yaitu masalah 2.6 halaman 90 di buku utama ya, Introductory Functional Analysis with Application, halaman 90 nomor 2 dan nomor 7. Dan ini referensi saya, yaitu ini buku utama yang sering kita pakai dari Quora mengenai apa sih contoh nyatanya dari operator linear, transformasi linear. Jadi transformasi linear sama operator linear itu sama. Satu lagi Google Image. Sekian penjelasan dari saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan dan video saya selanjutnya.